Selamat berjumpa kembali dengan Bu Umi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA ya. Tema 8 materi kali ini yang akan kita pelajari adalah siklus air. Sebelum belajar kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dapat belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna nantinya. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali pelajarannya. Coba sekarang kita perhatikan di situ ada dua gambar ya. Ada gambar yang atas terlihat sebuah lahan persawahan. Di situ tampak kering, tanahnya pecah-pecah. Kemudian yang bawah gambarnya nampak ada airnya, kemudian basah seperti itu. Nah, seperti ini mengapa bisa terjadi? Kenapa ada perbedaan di antara keduanya? Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan materi kita kali ini, yaitu siklus air. Apa sih siklus air itu? Apa hubungannya dengan kering dan basah pada tanah? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk mempelajari siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air atau kita sering juga menyebutnya dengan istilah daur air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, ini terjadi perputaran terus-menerus tanpa berhenti. Perputaran seperti ini namanya adalah siklus air. Nah, tahapan-tahapan yang dilalui dalam siklus air itu ada bermacam-macam. Akan kita pelajari satu persatu tahapan dalam siklus air tersebut. Baiklah, untuk tahapan yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi ini adalah proses di mana air yang ada di laut, di rawa, di sungai, di danau, atau juga di bendungan menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Karena setiap benda cair yang terkena panas pasti mengalami penguapan, dan penguapan ini diubah menjadi uap air. Jadi air yang terkena panas tadi baik di laut, di danau, dan di sungai ataupun juga di bendungan yang luas tadi, ketika terkena panas matahari, air diubah menjadi uap atau gas. Jadi diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Proses semacam ini disebut evaporasi. Selanjutnya ada transpirasi. Sebenarnya transpirasi ini juga sama dengan evaporasi, tetapi penguapan yang terjadi di transpirasi ini adalah proses penguapan pada tumbuhan. Jadi transpirasi ini adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap air pada tumbuhan ya, melalui stomata. Ini bisa kalian ingat kembali pelajaran pada kelas 4 terdahulu sudah kita pelajari. Nah, termasuk transpirasi ini adalah salah satu bagian dari siklus air. Untuk selanjutnya tahapan dari siklus air. Tahapan siklus air yang berikutnya yaitu kondensasi.
Kondensasi itu adalah proses di mana berubahnya uap air yang tadi menguap ke atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Nah, partikel-partikel ini saling mendekat satu sama lain, kemudian menggumpal, membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Setelah kondensasi, tahap berikutnya yaitu presipitasi. Presipitasi ini adalah ketika terlalu banyak uap air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan tadi yang menggumpal akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga air tersebut jatuh sebagai hujan, bisa berupa hujan, salju, ataupun hujan es. Ini adalah tahapan dari siklus air. Tahapan terakhir dari siklus air yaitu proses infiltrasi. Setelah air dari turun dari atmosfer karena berupa air yang berat sudah tidak bisa ditahan di udara, turun bisa berupa hujan atau salju atau es. Tahapan yang terakhir yaitu proses infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Yaitu proses terakhir pada siklus air yang disebut juga sebagai proses penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, hingga bermuara ke samudra. Selain mengalir ke beberapa sumber air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Maka perlu diketahui bahwa tumbuhan-tumbuhan di lingkungan kita itu harus dijaga karena tadi dia berfungsi sebagai penyerapan terakhir ketika air hujan jatuh. Itu adalah tahapan dari siklus air. Untuk selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa tahapan siklus air ada beberapa tahap, ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, kemudian infiltrasi. Nah, semua tahapan-tahapan ini terjadi terus-menerus berulang-ulang tanpa berhenti. Inilah yang disebut sebagai tahapan atau siklus atau daur air. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.